Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Garnata dari TRPL2C Pagi akan menjelaskan tentang pengerjaan PBD, tugas praktikum PBD. Soal pertama itu adalah sebuah toko buku online memiliki database dengan skema sebagai berikut. Ini sudah saya buat di MyAdmin dengan toko buku dengan nama toko buku online. Pertanyaan pertama yaitu adalah tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan. Diurutkan dari belanja yang terbesar, tampilkan pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Ini kita langsung saja buat ya. Pertama kita select P nama untuk menampilkan nama pelanggan dan kita sum B harga dikali DP jumlah ya. Ini jumlah as sebagai total belanja. Ini untuk menghitung total belanja ya. Jadi harga dikali DP jumlah dari pelanggan P. Lalu kita buat joinnya pesanan PS dalam ID pelanggan. Ini untuk kita buat ini untuk menghubungkan pelanggan dengan pesanan. Baru kita buat detail pesanan DP dalam PS ID pesanan. Ini tugasnya untuk menghubungkan pesanan ke detail pesanan. Baru kita ada satu lagi yang harus kita hubungkan, itu menghubungkan detail pesanan. Ini untuk menghubungkan detail pesanan dengan buku. Jadi buku, grup, by pesanan, ID pelanggan, nama yang mempunyai total belanja lebih besar dari 500.000. Jadi ini akan yang menongol hanya orang yang belanja di atas 500.000 seperti tadi. Dan kita akan mengurutkannya dari yang terbesar juga. Dengan cara dash C. Dan akan kita coba. Maka akan menampilkan 3 orang. Hanya 3 orang saja di sini ya yang membelanja lebih dari 500.000. Dan sudah diurutkan dari yang terbesar hingga ke kecil. Baik, ini soal pertama. Saya izin. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan nomor 2, yaitu tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Langsung saja kita buat ya. Itulah select book B, buku judul, summary, kita samarikan DP, jumlah, maaf jumlah betul, sebagai total terjual. Jadi itu adalah jumlah total buku yang terjual ya dari detail pesanan. Kita singkat sebagai DP. Kita buat join untuk menghubungkan ke tabel pesanan untuk akses tanggal ya ini ya. Buat lagi join, maaf join buku on DP ID buku ini untuk menghubungkan ke tabel buku untuk akses judul dan kategori yang tadi ya. Dan ini kita akan memfilter yang hanya buku berkategori fiksi dan tahunnya 2023 dengan cara seperti ini. Tanggal pesanan sama dengan 2023. Dan kita group by, kita kelompokkan berdasarkan bukunya ya. B ID buku dan B judul. Dan kita order by total terjual, kita dash biar dari yang terbanyak. Dan tidak lupa juga kita limit 5 seperti yang diminta oleh soal tadi.
Baik, kita akan coba tes. Maaf. Maka ini akan nongol buku fiksi yang di limit 5 yang juga laku di 2023 ya. Lanjut ke soal 3. Tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Coba dulu. Langsung ya, select P, pelanggan, nama, from, pelanggan, P, left, join, pesanan, PS, on, P, ID pelanggan. Ini untuk menghubungkan ya. Kita gabungkan tabel pesanan. PS, ID pelanggan lagi. Di mana pesanan is 0 ya, kita cari. Ada yaitu adalah Tina, Anjani, dan Riko Prasetyo tidak pernah membeli buku. Ini cukup untuk soal 1 A, B, dan C ya. Lanjut ke 2 di video yang terpisah. Baik, saya akan melanjutkan nomor 2 dari tugas Patikum PBD. Pertama itu adalah perusahaan memiliki database pegawai untuk mengelola data karyawan dan departemen. Skema database itu seperti ini. Ini sudah saya buat di PPMadmin dengan nama manajemen proyek. Pertanyaan pertama itulah tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Kita akan dengan cara select D, nama departemen, count, K, ID karyawan sebagai jumlah karyawan. Dari departemen D, left join karyawan K, on the ID departemen dengan K, ID departemen, dan kita group by D, nama departemen. Nah, tidak lupa juga titik komanya, yaitu adalah ini left join untuk digunakan agar departemen tidak memilih. Ini digunakan untuk memunculkan karyawan yang tidak ada departemennya ya. Nah, makanya akan muncul nama departemen IT 2, HR 2, Finance 1, dan Legal itu 0. Dan soal kedua yaitu adalah temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata seluruh karyawan di perusahaan. Baik, kita akan buka dulu skill di manajemen proyek. Kita select nama lengkap gaji dari karyawan di mana gaji, select AVG, gaji dari karyawan. Maka dia akan menampilkan gaji yang memiliki yang di atas rata-rata karyawan lain seperti Andi Pertama dan Budi Santoso ya. Yang ketiga adalah tampilkan nama lengkap karyawan dari departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Kita buka dulu teman SQL-nya. Kita select nama lengkap from karyawan, left join, tugas T, on, K, ID karyawan sama dengan T, ID karyawan. Lalu dengan baru join departemen D, on, K, ID departemen
sama dengan ID departemen, di mana D nama departemen sama dengan ID dan T ID tugas is 0. Jangan lupa tidak koma juga. Maka akan muncul dari departemen API yang tidak mengerjakan proyek apapun, yaitu Budi Santoso yang tidak mengerjakan proyek apapun. Ya, sekian dari soal nomor 2. Saya akan lanjut di video terpisah untuk nomor 3. Baik, saya akan melanjutkan nomor 3 dari lanjutan dari nomor 2 ya. Itu pertama, buat sistem informasi akademik CIA yang perlu mengasih beberapa tugas rutin terkait status mahasiswa dan nilai database yang memiliki skema berikut seperti ini. Ini sudah saya buat database-nya bernama CIA juga. Pertanyaannya adalah buatlah sebuah storage prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter. Prosedur ini harus memeriksa apakah total SKS mahasiswa tersebut sudah mencapai 144 SKS. Jika ya, ubah status mahasiswa menjadi lulus. Jika tidak ada perubahan yang terjadi. Prosedur harus memberikan pesan konfirmasi tentang hasil operasinya. Misal, mahasiswa dengan NIM yang dimaksud berhasil diluluskan, atau mahasiswa dengan NIM yang sudah diinput itu belum memenuhi syarat kelulusan. Oke, mari kita buat dari seperti yang diminta itu ya. Mau kita langsung buat aja. Delimiter, count, create, buat storage prosedur untuk proses kelulusan mahasiswa dulu ya. Inilah input char 10. Dan kita bikin deklarasi variabel untuk menyimpan total SKS mahasiswanya. SKS integer, declare status lulus varchar. Kita select ini untuk mengambil total SKS mahasiswa berdasarkan NIM yang diberikan ya. Select total SKS total into total SKS dari mahasiswa, di mana NIM sama dengan itu NIM input ya. Dan kita buat lagi, jika total SKS itu lebih besar dari 144, maka mahasiswa dinyatakan lulus. Dan kita bikin update status mahasiswa menjadi lulus. Update mahasiswa, set status lulus, di mana NIM sama dengan NIM input. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat pesan konfirmasi. Yang itu tadi ada 2 ya. Informasi yang berhasil diluluskan sama yang belum memenuhi syarat kelulusan yang akan saya buat sekarang. Pertama, saya concat mahasiswa dengan NIM input berhasil diluluskan. Jadi ini misalnya mahasiswa dengan NIM yang dimaksud seperti misalnya 43 42 berhasil diluluskan. Maka seperti itu ya kurang lebih skenario-nya. As pesan. Dan else, jika tidak ini lulus, maka kita akan langsung select concat mahasiswa dengan NIM input belum memenuhi syarat. Lanjut, kita akan lanjut langsung and if koma and ini, dan kita kembalikan lagi dari filternya ke default.
Nah, coba kita cek dulu sebelum itu kita cek dulu apakah ada yang ini error. Oh, ini lupa saya taruh. Selanjutnya ini kita coba juga dan coba kita jalankan, maka akan terbuat namanya ini ya. Dan coba kita tes seperti kita panggil proses proses kelulusannya M001 ya. Maaf, ada error. Oh, kal proses kelulusan M001, maka akan menunjukkan ya pesan mahasiswa dengan NIM 001 berhasil diluluskan. Maaf, di sini ada sedikit ini juga ya, sedikit typo juga. Saya saja luluskan. Nah, maka akan seperti tadi ya. Coba saya ulang lagi. Proses kelulusan M001. Nah, proses dengan mahasiswa dengan NIM 001 berhasil diluluskan. Artinya mahasiswa M001 itu berhasil diluluskan ya. Oke, saya akan lanjut ke yang B di video yang terpisah. Baik, saya akan melanjutkan pengerjaan praktikum PPD nomor 3 yaitu B. Sebelumnya tadi saya sudah membuat yang A ya. Yang B adalah buatlah sebuah function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan mengembalikan return nilai indeks prestasi kumulatif IPK mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus seperti ini ya. Sigma SKS kali bobot nilai atau sigma SKS. Pertama-tama sebelumnya kita harus membuat dulu ya pasti database-nya dari si I ini memiliki skema sebagai berikut. Ini sudah saya buat dengan si IA juga ya judulnya. Teman-teman yang pasti kita buka dulu si A-nya dan langsung saja membuat ini ya. B. Pertama kita buat dulu delimiternya. Create kita buat create fungsinya hitung IPK dengan name, input, dan karakternya itu 10. Ini tugasnya untuk adalah memproses kelulusan mahasiswa berdasarkan total SKS-nya ya. Kita return. Maaf. Oke, desimal 4,2. Delete. Deterministic. Begin. Delete. Declare. Jadi yang tadi maaf sebelumnya itu adalah function untuk menghitung IPK mahasiswa berdasarkan nilai dan SKS mata kuliah ya. Kalau kita select, ini kita buat untuk hitung dengan rumus total SKS kali bobot nilai atau total SKS-nya ya. Ini kita bagi F0, kita zoom, case nilai huruf, kita akan buat seperti yang diminta tadi ya. A, B, C, D, E, to then 43210 ya. Oke, dan 3 when C, then 2 when then 1 dan when E dan 0. Ini seperti yang diminta tadi ya. 0.
N M SKS sum MSKS, 0 tutup kurung into IPK dari nilai N join mata kuliah M on N kode MK sama dengan M kode MK juga, baru di mana N NIM sama dengan NIM input. Baru kita return IPK-nya dan kita N, dan jangan lupa juga kita taruh juga delimiter di bawahnya ya. Oke, ini coba kita cek lagi ulang. Oh maaf, di sini ada yang error. Nah, coba kita jalankan. Nah, langsung kita tes saja ya. Coba ini sudah ada ya function untuk ini. Kita select hitung IPK M001 as maaf sebagai IPK M001 juga. Kita coba ini ya. Maka dia akan langsung hitung IPK-nya ya, 3,13. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan di soal keempat. Itulah sebuah sistem manajemen inventaris toko retail ingin memastikan bahwa stok barang selalu sinkron secara otomatis setiap kali terjadi penjualan. Selain itu, sistem harus memberikan peringatan jika stok produk itu menipis. Dan ini adalah skema database-nya, sudah saya buat di DPMAP dengan nama toko DB. Pertanyaannya itu adalah buatlah sebuah trigger bernama update stok setelah penjualan. Trigger ini harus aktif secara otomatis setelah ada baris baru yang ditambahkan insert ke tabel detail penjualan. Fungsi dari trigger ini itu adalah mengurangi pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Jadi dia akan mengurangi nilai pada kolom stok jika ada baris baru di detail penjualan. Setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah sisa stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Jadi ada dua nih ya, di saat insert dia berkurang, saat insert ke data penjualan di stok akan berkurang, dan peringatan stok sudah rendah. Dan ini saya akan langsung buat saja. Pertama, kita buat delimiter create trigger update stok setelah penjualan. After insert, setelah di insert on detail penjualan, maaf ini ada spasinya, penjualan for each row begin. Maka ini kita buat dulu update, maka dia akan langsung update produk agar produk yang di situ berkurang ya. Set stok dikurang jumlah yang baru, new jumlah ya. Dan di mana ID produk sama dengan new ID produk di produk. Dan kita buat lagi if select, ini kita buat dulu, cek apakah stok sekarang itu kurang dari 10, dan jika ya kita akan membuat peringatan seperti yang kita tadi ya.
produk, di mana ID produk, new ID produk 10. Maaf, dan kita insert into log stok rendah, to stok rendah, ID produk, stok tersisa, waktu peringatan, dan kita bikin juga values-nya, new ID produk, dan kita pilih select stok dari ID produk, di mana ID produk sama dengan new ID produk. Maaf, oke. ID produk. Oke, ini kita tinggal buat now-nya. Maaf. Oke. Dan kita end if and, dan jangan lupa juga kita buat di bawahnya itu adalah delimiter titik koma. Nah, kita pertama-tama sebelum ini kita cek dulu ya apakah ada kesalahan sintak seperti di sini. Oh, dan ini tersisa di produk, dan ini juga kita kurang satu ya. Ini juga. Oke, mungkin sudah semua, boleh kita coba dulu. Oke, kita coba tengok trigger. Sudah ada ya update stok setelah penjualan. Coba kita cek dulu. Produknya itu adalah ada 8, itu pasta gigi ya. Kita coba di log stok rendah. Ini ada sebuah kesalahan ya. Harusnya muncul, tapi coba kita insert ya. Insert into, harusnya ini akan berkurang ya. ID di detail, ID jualan, ID produk, jumlah, dan kita masukin values-nya itu 2,102,2,5, dan kita buat lagi yang 2 into detail penjualan. Ini kurang lebih sama ya. Values-nya 3,102,3,1 penjualan. Maaf nih ada sedikit error di produk values. Oh, ini belum saya tutup ya. Oke, saat ini harusnya akan berkurang di produk ini ya, dan akan muncul juga di log stok rendah di ID produk 3, karena dia sudah lebih dari kurang dari 10 ya, maka dia akan nongol di log stok rendah. Di sini juga ada saya tambahkan tadi dari ID penjualnya. Dikarenakan ini pasta gigi sudah kurang dari 7, maka akan nongol di log stok rendah. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.